Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Reva Levanter. Welcome back. Selamat datang kembali di video tentang lidah buaya. Yes, yang udah subscribe pasti tahu dong, saya sering banget bikin konten tentang lidah buaya. Nah, sekarang ini adalah video ke-15 tentang lidah buaya. Jadi selengkapnya semua tentang lidah buaya, budidayanya, cara memindahkan dan lain sebagainya, pupuknya, tanahnya dan lain sebagainya, semuanya lengkap ada di playlist budidaya lidah buaya aloe vera. Ada kartu di atas atau saya masukkan di deskripsi dan juga nanti saya pin di komen kayak gitu. Nah sekarang ini karena udah lama nih nggak bikin konten tentang lidah buaya ini, dan lihat ininya tunasnya udah gede-gede banget, tunas dari bibit utamanya. Jadi ini hari ini kita akan memindahkan tunas-tunas yang besar ini ke pot sendiri gitu. Jadi caranya gampang banget, seperti biasa ya. Kita siapkan tanahnya, kemudian pasir dan juga ada pupuk organik. Nanti kita campur bareng-bareng. Kemudian kita akan ambil tunasnya dari pot indukannya biar induknya tetap subur, bisa cepat besar, dan juga anakannya atau tunas baru yang kecil-kecilnya itu bisa tumbuh dengan lebih baik juga, tumbuhnya lebih bagus lagi gitu dibandingkan hanya numpang ke induknya. Oke, ini saya ada beberapa pot bekas gitu ya, jadi kita akan pakai. Jadi yang pertama nih, yang ini nih cukup besar nih ya, kelihatan nggak? Di sini cukup besar, lebih dari berapa senti nih? Lebih dari 15 cm kayaknya. Nah, yang kita harus siapkan adalah campuran tanahnya terlebih dahulu nih. Jadi ini ada pot kecil aja. Biasa kita campurannya adalah tanah, pasir, dan juga pupuk organik. Jadi biasanya sih saya dominannya lebih banyak pasirnya ya, karena lidah buaya itu kan memang suka lingkungan yang berpasir. Jadi dia lingkungan yang kering. Ini saya tanam pasir ini berapa nih, 321 kali ya, biasanya saya pakai 321, tapi ini kayaknya saya agak banyakin pupuknya juga biar dia cepat besar. Oke, jadi tinggal kita siapkan media tanamnya, terus kita ambil deh. Jadi kalau untuk yang lebih spesifiknya kalian bisa coba lihat di playlist yang tadi. Kalau ya sekarang kita cuma pengen liatin secara perlahan gitu ya, memindahkan tunasnya aja, karena memang sekalian juga nih lagi banyak yang besar untuk kita pindahkan tempat yang baru. Hop, kelihatan nggak sih? Enggak ya. Ini harus ke atas banget kalau mau kelihatan. Oke, cukup nih, ada satu pot kecil dulu. Nah ini terus gimana sih cara ngambilnya? Buat yang udah sering lihat video saya pasti udah tahu ya. Jadi ini kan indukannya di sini. Kadang-kadang memang dia jauh, ada yang di samping, ada yang dekat gitu ya. Nah ini kita yang penting dapat akarnya. Jadi ambil akarnya aja. Coba kita cari. Itu ya. Nah, ini kalau lebih bagus sih dapat akar yang dalam gitu ya, jangan sampai putus. Jadi coba kita gemburkan pinggir-pinggirannya. Nah lihat you see, kelihatan nggak ya? Coba nih, kita angkat. Ups, jangan sampai kena atau jangan sampai potong akarnya. Nah, dapat gede kan? Taram. Tuh lihat,
Ini dapat besar. Jadi yang penting kita bisa dapat akar utamanya nih. Akar-akarnya ini berarti subur ya, akarnya bagus ya. Terus jadi nanti paling kita tinggal masukkan ke dalam pot yang sudah disiapkan. Ini potnya, kita bikin lubang tanamnya. Terus nih, bahkan dia sudah ada tunas yang kecil lagi, lihat gak? Ya, jadi ini cukup lumayan besar ya. Jadi sekitar 15 cm ya. Nah, jadi kalian yang nonton video ini mungkin kemungkinan besar suka lidah buaya juga ya. Kalian suka lidah buaya dibikin apa? Dibikin jelly atau dibikin buat jus, atau kalian suka lidah buaya untuk di puding seperti saya suka dimasukin lidah buaya ke dalam puding gitu ya, atau dibikin masukkan ke dalam sirup juga enak. Taram, selesai. Ini pasti agak goyang-goyang sedikit gitu ya. Kita tambahkan lagi ininya, tanahnya agak kurang sedikit. Nah, gitu deh, selesai. Ini dapat satu nih, satu buah. Jadi biar nggak goyang-goyang ya agak dipadatin sedikit lah, tapi jangan dipadat-padatin banget, nanti bisa mengganggu pertumbuhan akarnya lagi. Ini padatin awal emang untuk dia bisa berdiri aja gitu. Jadi deh satu. Terus kita nih ada yang cukup besar lagi sebelah sini. Tabrakan. Besar nih di samping juga. Ini agak mojok-mojok begini ya posisinya. Ups. Jadi yang penting kita dapat akarnya. Makanya jangan terlalu mepet banget ke batang tunasnya ya, nanti bisa malah patah akar utamanya. Oke, kita coba tusuk-tusuk gitu pinggir-pinggirannya biar kita tetap dapat akarnya. Nah, kalau udah keungkit gitu, udah deh, tinggal kita pakai tangan juga bisa. Nah, dapat. Ya, apa teh? Ini yang kedua agak kecil tapi ya sudah memenuhi requirement untuk bisa dipindahkan daripada mengganggu pertumbuhan si indukan utamanya. Ini ke pot yang lebih kecil lagi. Oke. Terus kita pindahkan ke sini. Ini pot-potnya juga pot bekas nih. Jadi bisa dipakai biasanya bekas nanam daun bawang atau nanam sayur-sayuran yang itu. Kalau udah selesai kita bisa pakai lagi potnya, jadi reusable. Ini pupuknya. Oke. Nah, kalian yang punya lidah buaya di rumah, punya berapa lidah buaya? Apakah mungkin kalian punya perkebunan lidah buaya sendiri? Kalau saya masih ya di rumahan ya, lumayan lah, ada berapa puluh ya, mungkin kurang lebih ada lebih dari 80 kayak ya, ada di rumah. Nah, ada di pot, ada di polybag yang kayak itu, ada di, udah nggak ada di tanah sih. Jadi karena memang di rumah, jadi biar bisa dipindah-pindah gitu ya. Kalau di tanah kan, ini awalnya sih di tanah, yang besar-besar ini awalnya di tanah. Jadi sekarang sudah semuanya di media yang bisa dipindahin.
siram, dapat 2. Selesai deh, dapat 2. Ini yang lebih besar, ini dapat lagi. Nah, biasanya kalau misalkan kita habis mindahin lidah buaya dari indukannya, atau mungkin ada teman-teman yang baru beli bibit lidah buaya gitu ya, terus baru ditanam, pasti akan kecenderungan, kemungkinan besarnya adalah lidah buayanya akan menjadi merah atau coklat. Nah, itu nggak usah khawatir, jangan takut mati duluan, karena itu biasanya dia akan menyesuaikan diri dengan media tanam barunya. Jadi jangan banyak-banyak disiram. Kadang-kadang teman-teman di banyak video saya gitu ya nanya, udah saya sering siramin kok malah semakin merah gitu ya. Karena memang lidah buaya kalau semakin disiramin dia bakal semakin retensi air ya, karena ini kan sukulen, dia menyimpan air di dalam batangnya, jadi tidak perlu banyak air. Ketika habis selesai ditanam pun tidak perlu langsung disiramin, ya boleh disiramin tapi setelah disiramin nanti paling disiramin berikutnya 3 hari atau 4 hari kemudian gitu. Nanti untuk selanjutnya disiramnya cukup 3 hari sekali atau seminggu 2 kali gitu ya. Jadi nanti lama-kelamaan yang misalkan tadinya ini merah nih ya, merah atau coklat gitu, lama-kelamaan dia akan berubah jadi hijau kembali perlahan, entah dari, biasanya sih dari bawahnya gitu ya, ujungnya jadi perlahan. Biasanya ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang bahkan sampai 3 minggu gitu, merahnya baru hilang. Jadi itu tipsnya. Nah, ini kayaknya yang memenuhi syarat untuk dipindahkan 2 dulu kayaknya. Nanti sisanya kalau udah agak lebih besar lagi, nanti saya pindahkan ke pot, atau ke, kalau potnya habis bisa ke polybag juga gitu. Itu aja untuk kali ini. Lumayan nih, dapat 2 biji yang cukup besar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video yang lain juga. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini kalian ingatin saya cuma mindahin sudah lidah buaya aja nih. Semoga kalian bisa praktik sendiri ya kalau kalian nanti punya lidah buaya yang besar dan juga banyak cabangnya atau tunasnya kayak gitu. Terima kasih. See ya. Bye.